Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Hamida. Bahasa Korea ya. Oke. Saya mau menyampaikan sedikit tips and tricks setelah divaksin supaya nggak demam. Tapi ini hanya sebuah teori yang saya pikirkan sendiri. Mudah-mudahan sih kalau ada teman-teman yang mau vaksin bisa diterapkan juga tips dan triknya supaya tidak demam. Jadi kemarin hari Rabu saya vaksin yang ketiga booster dengan menggunakan Moderna. Teman-teman tahu sendiri kalau Moderna efeknya lumayan ya, demam, sakit-sakit badan, terus pusing dan lain-lain, masih banyak. Nah kemarin pada saat divaksin, memang setelah beberapa menit setelah vaksin ada rasa limbung, tapi hanya sebentar. Saya masih bisa bawa mobilnya juga setengah jam, 1 jam masih bisa saya bawa mobil, nggak ada masalah. Nah pas sampai di rumah malamnya badan lumayan pegel-pegel. Kemudian besoknya, nah ini ada sesuatu yang saya lakukan sehingga pas hari Kamis, hari besoknya dan hari ini alhamdulillah sudah tidak ada keluhan demam sama sekali. Dari awal disuntik sampai sekarang paling tinggal pegel-pegel aja sedikit gitu ya. Jadi saya akan sampaikan sebentar lagi. Oke. Nah, jadi waktu sebelum divaksin itu beberapa hari ya, 3 hari, dari hari Ahad, Senin, Selasa itu sebelum divaksin saya olahraga 30 menit treadmill dengan bebannya 3 km, 4 km, 5 km, turun ke 3, 4, 5, terus 3, 3, 6, 6, 5, 3, 3, total 30 menit. Setiap kecepatan 1 menit 30 detik gitu. 1 menit 30 detik. Selama 3 hari Rabunya justru tidak olahraga, nggak ngapa-ngapain, makan biasa. Divaksin lah hari Rabu itu. Qadarullah ya, memang tadinya rencananya Kamis, tapi ada yang nggak bisa datang, makanya divaksinnya hari Rabu. Hari Rabu divaksin, terus tadi ada keluhan limbung sedikit, terus pulang bawa mobil sekitar setengah jam sampai 1 jam, 45 menit lah. Sampai ke rumah nggak ada keluhan apa-apa, cuman pegel aja di tempat suntikan. Nah terus malam juga nggak ada masalah, tidur tidak terganggu demam dan lain-lain, nggak ada masalah sama sekali. Hari Kamisnya saya usahakan puasa. Jadi hari Rabu divaksin, malam makan biasa, hari Kamis puasa sampai maghrib gitu. Nah pas puasa pun ternyata alhamdulillah qadarullah, Allah masih kasih kesehatan, tidak ada demam sama sekali pada saat puasanya itu sendiri. Puasanya terasa agak berat karena pegel-pegel badan, semua badan pegel-pegel. Nah, tapi nggak pegel-pegel yang sampai nggak bisa bergerak. Saya hari Kamis masih bisa praktek pagi sore gitu. Malamnya buka puasa, setelah buka puasa badan sudah makin enak. Terus setelah buka puasa dari habis maghrib sampai jam 11 malam malah rapat yayasan, nggak ada keluhan apa-apa, malah demam segala macam sakit badan juga hampir menghilang, malah yang suntikan tinggal sedikit. Hari ini hari Jumat juga tinggal ini aja nih, ini pun nggak nyeri nyut,
cuman kalau kepegang aja, kepegang nyeri, pegel gitu. Nah, ya saya berteori sedikit bahwa kemungkinan puasa yang menyebabkan efek dari vaksin itu tidak terlalu berat ya efek sampingnya gitu. Karena saya sangat-sangat yakin bahwa puasa ini perintah Allah dan tidak akan menyalahi keadaan tubuh ya, akan menyalahi keadaan tubuh itu, malah akan memperbaiki. Nah, kalau secara teori proses dan lain-lainnya ya saya masih kurang paham lah, itu harus diteliti dengan lebih dalam. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada yang nonton para ahli itu bisa menjelaskan kenapa terjadi seperti fenomena yang seperti yang saya dapatkan. Soalnya teman-teman yang lain pada demam yang kemarin di vaksin gitu. Nah, yang alhamdulillah saya Kamis, Jumat nggak ada masalah, tetap bisa praktek dan tetap bisa menjalankan hari-hari seperti biasa gitu. Nah, mudah-mudahan tips yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman nanti yang mau booster ketiga ya. Dicoba, silahkan kapan tanggal untuk vaksinnya, karena kan pasti sudah ditentukan ya, sudah dijadwalkan. 3 harinya olahraga dulu, nanti pas vaksin bismillah, besoknya puasa. Kalau memang tidak sesuai dengan jadwal puasa Senin Kamis, apalagi terus ternyata sesuai dengan jadwal Ayyamul Bid, ya lebih bagus puasanya bisa 3 hari. Atau kalau misalkan tidak sesuai juga dengan Ayyamul Bid, bisa dengan puasa Daud ya gitu. Jadi kalau tips dari saya harus puasa besoknya gitu, puasa dengan niat ibadah ya. Tapi kalau hari-harinya nggak pas, ya boleh niatkan dengan puasa bayar puasa yang kemarin untuk perempuan ya. Untuk laki-laki ya puasa Daud, atau ya kalau memang nggak ada yang bolong waktu Ramadan nggak ada masalah. Dan jadi yang pertama harus dilakukan justru yakinnya ya, yakin bahwa puasa ini akan menolong kita untuk melewati kesakitan fisik gitu. Itu yang utama, itu yakin dulu. Karena perintah Allah itu kadang nggak perlu berlogika, lakukan saja. Kita nggak perlu logika, nggak perlu memikirkan kenapa sih harus sholat, kenapa sih harus puasa, lakukan aja gitu. Nggak perlu berlogika dengan perintah Allah, lakukan saja, sami'na wa ata'na, dengar, taat, langsung menjalankan gitu. Oke, teman-teman kalau misalkan terbantu dengan tips dan trik saya, silahkan kasih like dan beri komen kalau misalkan ada teori-teori yang ya simpelnya gimana sih kok kenapa sampai bisa terjadi fenomena seperti ini gitu. Nah, enggak, silahkan di komen dan nanti kita bahas mungkin komennya satu-satu, atau yang kira-kira menarik dan mengarah ke sana, atau misalkan ada para ahli yang bisa membantu saya untuk menjelaskan kenapa terjadinya fenomena ini. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.